Ratusan siswa yang sudah lulus sekolah di Sleman, Yogyakarta tidak memiliki ijazah tanda kelulusan. Sejumlah siswa dan orang tuanya di Yogyakarta pada Rabu 30 Oktober mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mengadukan nasibnya karena tidak mendapatkan ijazah meski sudah dinyatakan lulus sekolah. Pihak sekolah masih menahan ijazah ratusan siswa tersebut karena belum sanggup melunasi biaya pendidikan. Total ada sekitar 300 siswa yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah di seluruh Yogyakarta, mulai jenjang SMP, SMA, hingga SMK. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sudah ditahan sejak belasan tahun lalu, sekitar tahun 2010. Akibat dari penahanan ijazah ini, sejumlah siswa terpaksa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi maupun melamar pekerjaan. Berapa lama kita? Dari 2016 saya lulus tahun 2016. Karena apa? karena belum bayar tunggakan. Berapa jumlahnya? Masih ada kekurangan tunggakan. Jumlahnya berapa? Tunggakan. 2 jutaan. Apa itu? SPP atau uang gedung atau apa? Itu saya kurang tahu karena dulu kan yang bayar orang tua, jadi saya kurang tahu ukurannya dari apa. Sudah berusaha mencoba tanya ke sekolah untuk ngambil ijazah gitu? Dulu sudah pas lulus sekolah itu, tapi mau diambil tidak bisa karena masih ada kekurangan bayar. Sekarang mau diambil itu ijazahnya rencana mau digunakan untuk Rencananya saya mau ambil kuliah. ambil kuliah. Ya. Tapi nggak bisa karena ditahan ya. Kan sejak 2016 Ya. Sekolah mana Mbak tadi? Di SMK YPKK 3 Sleman. Kapan itu? Maksud kedatangan sini saya mendampingi orang tua yang ijazahnya ditahan baik negeri maupun swasta maupun yang di bawah kanwil agama MAN itu, dan yang ditahan itu yang masuk laporan kami itu dari SMP sampai SMA SMK ada. Totalnya kalau ini udah 300 lebih ya sekarang ini. Nah ini yang di ORI ini adalah gelombang kedua kita melapor dengan orang tua yang berbeda karena laporan setiap hari itu masuk banyak. Gelombang pertama 3 minggu yang lalu ada di Kanwil Hukum dan HAM dan di LBH. Kalau ditahan itu alasannya apa? Alasannya masih kurang tunggakannya kayak gitu. Tapi pertanyaannya tak kembalikan ke pemerintah, kalau sampai ditahan tahunan artinya mereka kan tidak mampu, ya kan? Ya, orang tidak mampu di dalam undang-undang tanggung jawab pemerintah. Itu kalau dari segi dana. Saya berharap melapor ke ORI, ijazah itu jangan dihubungkan dengan dana atau dengan biaya. Karena ijazah itu betul-betul hak dari siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan. Itu ada di PP, ada di Permen, ada di Perda. Itu udah jelas. Nah, monggo kalau nanti masalah pendanaan, ya diuruslah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu memang tanggung jawab dia. Apalagi kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itulah tanggung jawab negara. Itu dampak dari ditahan itu gimana? Dampak dari ditahan, anak itu mau melanjutkan nggak bisa. Yang SMP kemarin saya beberapa itu sudah saya bebaskan sampai enggak sekolah baik SMA maupun SMK. Kalau lihat fisiknya anak-anak itu kasihan loh, kita nggak tega. Artinya ada yang putus sekolah? Putus sekolah, jelas putus sekolah. Gitu, karena sekolah-sekolah itu diambil kopinya, diambil rapotnya, dipinjam aja nggak boleh. Sekarang ini ada sekolah swasta masih menahan serapot-rapotnya. Ombudsman RI perwakilan Yogyakarta menyebut penahanan ijazah melanggar peraturan daerah dan pihak sekolah bisa terkena sanksi. Ya pertama ini kan sebenarnya itu pertama kalinya kita menerima laporan penahanan ijazah tapi masif gitu ya. Masif seluruh kabupaten dan kota di itu ada kasusnya gitu. Sehingga dalam hal tentu kita harus melakukan proses-proses yang akurat karena harus ada bayangan integritasnya. Dan oleh karena itu tahap pertama kita meminta kelengkapan data
Tadi baru katanya dosen umum, di tiap-tiap sekolah kita akan minta berapa jumlahnya. Dan setelah itu baru kita akan mengambil langkah-langkah lanjut berikutnya dengan meminta klarifikasi ke sekolah dan melakukan berbagai analisis tentang dokumen yang ada sampai pada akhirnya akan merumuskan kesimpulan dan saran tindak lanjut seperti apa yang akan kita berikan kepada pemangku kebijakan. Kalau secara aturan boleh nggak sih Pak sekolah menahan ijazah? Tidak boleh harusnya, karena di Perda nomor 10 tahun 2023 jelas sekolah dilarang mengaitkan hak-hak siswa atas pendidikan yang dia tempuh, termasuk ijazah saja, nggak boleh dikaitkan dengan kewajiban dia dalam menyelesaikan administrasi komunitas. Itu kalau sekolah menolak itu sebenarnya sudah bentuk pelanggaran sesuai dengan Perda itu, dan pelanggaran itu ada sanksinya. Nah, sayangnya selama ini itu nggak pernah dilaksanakan dengan efektif oleh dinas. Orang tua siswa dan ombudsman berharap ke depan tidak ada lagi sekolah yang menahan ijazah kelulusan hanya karena belum melunasi biaya pendidikan.